Oke, video ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data, atau disebut juga ukuran dispersi. Ukuran ini diperlukan untuk mengukur seberapa jauh data dari ukuran pemusatannya, sehingga kita bisa menebak kisaran data dari ukuran pemusatan dan ukuran penyebarannya. Maksudnya di sini berupa selang interval. Ukuran ini berperan dalam menjelaskan homogenitas suatu sampel. Semakin kecil ukuran penyebarannya, maka sampel tersebut homogen. Sebaliknya, semakin besar ukuran penyebarannya, maka sampel tersebut dikatakan heterogen. Perhatikan data hasil pengukuran tinggi badan sejumlah mahasiswa dan mahasiswi dari suatu kelas berikut ini. Kemudian kita hitung nilai statistiknya, yaitu minimum, median, maksimum, range atau rentang, banyaknya sampel, minimum banyaknya kelas, dan terakhir minimum panjangnya kelas. Kemudian dari data tersebut kita ubah menjadi data kelompok. Lalu tentukan frekuensinya. Misal untuk interval 153 sampai 158 ada satu, yaitu 159 ini. Kemudian dari tabel tersebut kita modifikasi untuk memudahkan dalam membuat histogram. Perhatikan bahwa selisih antara batas atas kelas pertama dengan batas bawah kelas berikutnya adalah 1, yaitu 159 dikurang dengan 158, kemudian kita bagi 2, yaitu 0,5. Sehingga intervalnya menjadi berikut ini. Dan kita juga bisa membuat histogram dengan memanfaatkan nilai tengah, yaitu rata-rata dari batas bawah dan batas atas ini. Namun frekuensinya tetap sama. Kemudian berikut ini adalah histogram untuk data tinggi badan mahasiswa. Perhatikan untuk histogram ini kita bisa menentukannya menggunakan intervalnya seperti ini, ataupun versi kedua yaitu menggunakan titik tengahnya. Selanjutnya berikut ini adalah histogram untuk data tinggi badan mahasiswi. Dari histogram ini kita bisa lihat bahwa data tinggi badan mahasiswi lebih menyebar. Artinya dia sedikit melebar daripada untuk histogram data tinggi badan mahasiswa. Artinya tinggi badan mahasiswi lebih heterogen. Histogram ini bisa melihat ukuran penyebarannya dan sekaligus ukuran pemusatannya. Oke, untuk ukuran penyebaran yang pertama adalah rentang atau range. Diperoleh dengan cara mengurangkan nilai maksimum dengan nilai minimum dari sampel. Untuk sampel pertama ini, nilai maksimumnya adalah 70, kemudian minimumnya adalah 20. Sehingga rentangnya adalah 70 dikurang 20, yaitu 50. Kemudian untuk sampel kedua juga sama, 50 rentangnya. Namun untuk sampel ketiga rentangnya 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampel ketiga ini adalah lebih homogen. Namun perhatikan untuk ketiga data ini, nilai rata-rata dan mediannya sama. Sampel 1 dan sampel 2 rentangnya adalah sama, namun kita bisa perhatikan bahwa untuk sampel kedua seharusnya lebih homogen. Jadi nilai 20 dan 70 ini bisa dikatakan pencilan. Tentu ini adalah kelemahan dari suatu rentang, karena tidak memperhatikan data pencilannya. Oke, perhatikan kembali data sampel hasil ujian matematika dan geografi dari 10 siswa kelas 10 sebagai berikut. Rentang untuk nilai ujian matematika adalah 23, sedangkan untuk nilai ujian geografi adalah 16. Artinya, nilai ujian matematika lebih menyebar daripada nilai ujian geografi berdasarkan rentang datanya. Kelemahan dari jangkauan atau rentang adalah hanya bergantung pada dua nilai saja, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum, sehingga tidak cocok ketika ada nilai ekstrim atau pencilan. Ukuran penyebaran data selanjutnya adalah jangkauan antar kuartil. Perhatikan diagram box plot berikut ini. Suatu box plot terdiri dari kotak dan sepasang garis. Dalam membuatnya membutuhkan 5 statistik dasar, yaitu minimum, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan maksimum. Jangkauan antar kuartil didefinisikan sebagai kuartil ketiga dikurang dengan kuartil pertama, yang berperan sebagai lebar kotak diagram.
boxplot mampu memberikan informasi data terkait pencilan. Kita bisa lihat bahwa untuk boxplot ini ada 4 nilai pencilan. Artinya mereka di luar dari kotak dan garis. Selanjutnya berikut ini adalah lokasi pengamatan dari kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dalam data terurut. Jadi datanya harus diurutkan dulu, kemudian kita tentukan kuartilnya. Sebagai contoh, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari sampel berikut ini. Langkah pertamanya adalah kita urutkan datanya, sehingga menjadi seperti berikut ini. Kemudian perhatikan bahwa ukuran sampel ini adalah N sama dengan 10. Q1 terletak pada pengamatan ke N+1/4. Karena N-nya sama dengan 10, maka Q1 terletak pada pengamatan ke 2,75. Sehingga dengan cara interpolasi diperoleh Q1 sama dengan data kedua ditambah dengan 0,75 dikali dengan selisih antara data ketiga dan data kedua. Perhatikan untuk data kedua dan ketiga ini adalah data yang telah diurutkan. Data kedua ini diperoleh dari yang di depan ini adalah data kedua. Kemudian 0,75 dikali dengan selisih antara data setelah 2 dengan data kedua. Sehingga diperoleh Q1 sama dengan 7,75. Selanjutnya Q2 terletak pada pengamatan ke 5,5. Sehingga dengan cara interpolasi diperoleh Q2 sama dengan 24. Dan dengan cara yang sama kita bisa tentukan bahwa Q3 terletak pada pengamatan ke 8,25. Artinya data ke-8 ditambah 0,25 dikali dengan data ke-9 dikurang data ke-8. Sama dengan 37,75. Contoh soal berikutnya, buatlah boxplot dari sampel berikut ini. Berdasarkan contoh soal sebelumnya, diketahui bahwa Q1, Q2, dan Q3 sebagai berikut. Kemudian kita bisa tentukan bahwa nilai minimumnya adalah 4, dengan nilai maksimumnya adalah 48. Sehingga dari 5 statistik dasar ini kita olah menjadi diagram kotak dan garis sebagai berikut ini. Minimumnya di 4, Q1 adalah 7,75. Di kotak yang ini ada garis yang tebal, dan ini adalah Q2 atau mediannya. Kemudian yang di atasnya adalah Q3. Kemudian ujung garis ini bisa diisi dengan nilai maksimumnya. Perhatikan bahwa maksimum untuk masing-masing garis adalah 3/2 dari IQR atau lebar batang. Lebar batang ini dihitung dengan cara mengurangkan Q3 dengan Q1. Sehingga jika ada nilai pengamatan yang lebih dari garis ini atau kurang dari garis tanda ini, maka disebut data pencilan. Namun jika tidak ada, maka ujung dari garis ini adalah nilai maksimum atau nilai minimumnya. Oke, selanjutnya perhatikan kembali data sampel dari hasil ujian matematika dan geografi sebagai berikut ini. Sehingga diperoleh 5 statistik dasar dan IQR-nya. IQR ini diperoleh dari Q3 dikurang Q1. Untuk matematika nilai IQR-nya adalah 7, sedangkan untuk geografi adalah 12,5. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai geografi lebih menyebar daripada nilai matematika berdasarkan nilai jangkauan antar kuartilnya. Secara visual bisa digambarkan sebagai berikut ini, sehingga boxplot itu bisa membandingkan antar dua sampel atau lebih. Kita lihat bahwa dari boxplot ini nilai geografi lebih tinggi ya daripada nilai matematika. Bisa juga dibandingkan berdasarkan mediannya. Kemudian kita lihat untuk lebar kotak ini geografi lebih menyebar. Ukuran penyebaran data selanjutnya adalah variansi dan deviasi standar. Rumus untuk menghitung variansi dari suatu sampel adalah, pertama kita harus tentukan dulu rata-rata dari sampelnya, dilambangkan dengan
X bar. Setiap nilai sampel dikurang dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan semua dibagi dengan N dikurang dengan 1, di mana N adalah ukuran sampel. Sedangkan rumus untuk menghitung deviasi standar adalah akar dari variansi. Jadi hasil dari variansinya tinggal diakarkan. Perhatikan kembali data sampel hasil ujian matematika dan geografi sebagai berikut. Berikut ini adalah visualisasi untuk rata-rata dan variansinya untuk masing-masing nilai ujian mata pelajaran. Perhatikan bahwa garis hitam tengah merupakan rata-rata atau min-nya. Sedangkan garis kuning menandakan penyebaran data, dalam hal ini variansi standar terhadap rata-ratanya. Apakah penyebaran dari data ujian matematika dan geografi adalah sama? Kita bisa lihat dari visualisasi ini. Jadi titik ini seberapa jauh dengan rata-ratanya bisa digambarkan oleh yang garis kuning ini, deviasi standarnya. Tentu untuk membandingkan dua sampel ini kita perhatikan untuk rentang nilainya 70-80 kan 10 ya selisihnya. Dan 70-80 ini juga 10. Namun secara kasat mata kita bisa melihat bahwa kedua variansi ini adalah sama, atau dapat dikatakan bahwa ukuran penyebarannya cukup sama. Baiklah, kita hitung variansi masing-masing kelas. Untuk ujian matematika diketahui untuk rata-ratanya adalah 69,9, sehingga setiap sampelnya dikurang dengan rata-ratanya, kemudian dipangkat 2, dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan 9, hasilnya adalah 38,1. Oleh karena itu, deviasi standarnya adalah 6,17. Dengan cara yang sama, variansi untuk ujian geografi adalah 6,80. Kita perhatikan, berdasarkan variansi dan deviasi standar, bahwa nilai ujian geografi lebih menyebar daripada nilai ujian matematika. Namun, nilai 6,17 dan nilai 6,80 cukup dekat ya. Dan selanjutnya, ukuran penyebaran data yang terakhir adalah koefisien variasi. Koefisien variasi adalah salah satu ukuran variasi yang dianjurkan untuk membandingkan tingkat variasi dari dua kelompok atau lebih. Rumusnya adalah sebagai berikut. Deviasi standar dibagi dengan rata-rata sampel dikali dengan 100%. Sehingga nilai KV untuk nilai ujian matematika adalah 6,17 dibagi dengan 69,9 atau 8,83%. Sehingga nilai KV untuk nilai ujian geografi adalah 9,12%. Artinya, nilai ujian geografi lebih heterogen dibanding dengan nilai ujian matematika, atau nilai ujian geografi lebih menyebar. Nilai deviasi standar sangat tergantung pada nilai rata-ratanya. Namun nilai KV dianggap telah menghilangkan efek rata-rata tersebut. Sehingga kadang nilai KV bisa lebih baik digunakan untuk membandingkan penyebaran dari beberapa kelompok data. Sebagai contoh, ada sekelompok mahasiswa yang mengambil dua ujian yang berbeda, yaitu ujian skripsi dan TOEFL. Nilai rata-rata ujian skripsinya adalah 80 dengan deviasi standar adalah 6. Sedangkan nilai rata-rata TOEFL yang diperoleh adalah 550 dengan deviasi standar 7. Hal ini menyebabkan nilai KV untuk ujian skripsi dan TOEFL berturut-turut adalah 7,5% dan 1,27%. Jika hanya dilihat dari deviasinya saja, maka nilai TOEFL lebih heterogen. Artinya 7 lebih besar dari 6. Namun jika diperhatikan secara relatif terhadap nilai rata-ratanya, maka nilai TOEFL lebih homogen. Selanjutnya berikut ini adalah aturan Chebyshev. Sedikitnya ada 75% data terletak di antara
rata-rata dengan 2 deviasi standarnya. Kemudian paling sedikit ada 89% data terletak antara rata-rata dikurang dengan 3 deviasi sampai rata-rata ditambah dengan 3 deviasi. Dan yang terakhir ada paling sedikit 94% data terletak pada rentang 4 deviasi. Selanjutnya ini adalah aturan empiris. Jika sampel data berdistribusi normal, maka diperkirakan ada 68% observasi terletak di antara 1 deviasi dari rata-ratanya. Kemudian diperkirakan ada 95% observasi terletak di antara 2 deviasi standar, dan yang terakhir ada 99,7% observasi terletak dalam 3 deviasi. Sebagai contoh untuk data tinggi badan mahasiswa dan mahasiswi yang telah kita hitung sebelumnya, nilai rata-ratanya adalah sebagai berikut dengan deviasi standarnya adalah sebagai berikut ini. Kemudian dari rata-rata ini kita kurangin dengan deviasi standarnya atau S-nya. Dikurang dengan 1S, dikurang dengan 2S, kurang 3S, sampai kurang dengan 4S. Begitu juga untuk tinggi badan mahasiswi, rata-ratanya juga kita tambah dengan deviasi standar, kemudian ditambah dengan 2 kali deviasi standar, ditambah dengan 3S, hingga 4S. Selanjutnya dari tabel ini, berdasarkan aturan Cebisev, untuk data tinggi badan mahasiswa sedikitnya 75% data berada dalam rentang 152,67 sampai 179,93. Kemudian untuk data tinggi badan mahasiswi, sedikitnya ada 95% data terletak dalam rentang 139,04 sampai 174,45. Selanjutnya berikut ini adalah kesimpulan dari aturan empiris untuk masing-masing tinggi badan mahasiswa dan mahasiswi. Untuk sampel yang berukuran N biasanya menggunakan rumus sebagai berikut. Rata-rata plus minus T kali deviasi standar dibagi dengan akar dari N. Jadi perhitungannya hampir mirip dengan perhitungan sebelumnya, namun kita bagi dengan akar N. Sehingga dari tabel sebelumnya kita modifikasi menjadi sebagai berikut. Kita tambahkan dengan variabel N, N-nya sama dengan 10. Kemudian rata-rata datanya kita kurangin dengan S akar 10 dan kita tambah dengan S akar 10. Kemudian plus minus 2S akar 10. Dan yang terakhir adalah 3S akar 10. Sehingga dengan aturan yang sama kita bisa menentukan kondisi observasi dari datanya. Namun yang berbeda adalah dibagi dengan akar 10. Sebagai contoh untuk aturan Cebisev pada nilai tinggi badan mahasiswa. Paling sedikit ada 75% data terletak pada 161,99 sampai ini 170,61. Ini belum saya edit ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.